Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok grup F ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Wahyu Kristianto dengan akhiran MPM 087, Nika Widiawati dengan akhiran MPM 171, Lailatul Puspitasari dengan akhiran MPM 340, Nadia Talita dengan akhiran MPM 415. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang latihan soal yang telah kami kerjakan, yaitu P4.3 dan P5.6 untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Baik, yang pertama saya akan membahas latihan soal P4.3 yang dimana di sebelah kiri sudah ada trial balance yang memuat tentang laporan laba rugi, laba ditahan, persediaan periodik yang disajikan dalam neraca saldo Thomson Ltd pada tanggal 31 Desember 2022. Lalu terdapat informasi tentang perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember yang menghasilkan jumlah persediaan sebesar 64.000. Dengan demikian, harga pokok penjualan untuk tahun 2022 adalah 645.000. Lalu, instruksi yang harus kita lakukan adalah laporan laba rugi dan laporan laba ditahan diasumsikan bahwa satu-satunya perubahan dalam laba ditahan selama 1 tahun berjalan adalah dari laba bersih dan dividen. 30.000 saham biasa beredar sepanjang tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal P4.3. Yang pertama ini ada income statement. Sebelumnya ada informasi bahwa hasil dari perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember menghasilkan jumlah persediaan sebesar 64.000. Maka harga pokok penjualan untuk tahun 2022 adalah 645.000. Nah, di sini di income statement untuk income statement tahun 2022 net sales sebesar 1.068.000 dikurangi dengan cost of goods sold 645.000 menghasilkan gross profit sebesar 423.000 dan selling expense, administrative expense nominalnya ini dari trial balance dan menghasilkan laba operasional sebesar 92.000. Selanjutnya ada other income expense yang totalnya 48.000 sehingga laba sebelum pajaknya yaitu 140.000. Pada trial balance juga sudah diketahui income tax. Jadi net income-nya sebesar 86.100. Lalu earning per share yaitu 2,87. Nah, di sini adalah perhitungan dari cost of goods sold pada tahun tersebut. Di sini diketahui pada 1 Januari merchandise inventory sebesar 89.000 dan pembelian sebesar 610.000, ada diskon pembelian senilai 10.000, maka pembelian bersihnya 600.000. Lalu ada biaya pengiriman sebesar 20.000, maka total dari pembelian yaitu 620.000 dan merchandise inventory akhir sebesar 64.000, maka cost of goods sold-nya yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian dan dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu hasilnya 645.000. Baik, selanjutnya di sini ada laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada 2022 31 Desember. Pertama, untuk laba ditahan pada 1 Januari yaitu 160.000 dan pendapatan bersih senilai 86.100, maka jumlahnya yaitu 246.100 dikurangi dengan dividen kas, dividen secara tunai yaitu 45.000, maka laba ditahan pada 31 Desember 2022 yaitu 201.100.
Baik, selanjutnya di soal P5.6 yang di sebelah kiri terdapat laporan posisi keuangan, lalu penyusunan laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Lansbury INC memiliki laporan posisi keuangan yang ditunjukkan di bawah ini pada tanggal 31 Desember 2021. Instruksinya yang A, siapkan laporan arus kas untuk tahun 2022. Yang B, siapkan laporan posisi keuangan seperti yang muncul pada 31 Desember tahun 2022. Lalu, bagaimana laporan arus kas dapat membantu pengguna laporan keuangan? Pernyataan hitung arus kas dan 2 rasio arus kas. Oke, saya akan menerangkan pada jawaban poin ini tentang statement of cash flows dari Lansbury. Yang pertama ada cash flows from operating activities, ada net income-nya sebesar 32.000. Lalu ada adjustment to reconcile net income. Yang pertama ada depreciation expense sebesar 11.000. Lalu ada gain of sale of investment sebesar 3.400. Lalu ada increase in exchange receivable yang pertama saldo awal 41.600 dikurangi 21.200 jadi 20.400. Net cash provided by operating activities-nya sebesar 19.200. Lalu ada cash flows from investing activities. Yang pertama ada sale of investment sebesar 15.000. Yang kedua ada purchase of land sebesar 18.000. Net cash used by investing activities-nya sebesar 3.000 karena 15.000 dikurangi 18.000, sisa dikredit 3.000. Lalu ada cash flows from financing activities. Yang pertama ada insurance of ordinary shares sebesar 20.000. Yang kedua ada retirement of notes payable sebesar 16.000. Lalu ada payment of cash defense sebesar 8.200. Lalu net cash used by financial activity sebesar 4.200 karena 20.000 dikurangi 16 dikurangi 8.200. Lalu ada net increase in cash. Yang pertama sebesar 12.000. Lalu ada cash at beginning of year sebesar 20.000. Lalu ada cash at end of years 32.000. Jadi 12 ditambah 20. Jadi total cash at end of years itu sebesar 32.000. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan statement of financial position-nya. Di sini ada aset, yaitu yang pertama ada investment sebesar $20.400, lalu plans aset sebesar $70.000, lalu land sebesar $88, lalu account receivable sebesar $41.600 dan cash sebesar $32.000. Jadi total asetnya di sini adalah $252.000. Untuk equity dan liabilitasnya di sini ada share capital ordinary sebesar $120.000, lalu ada retained earnings-nya sebesar $47.000, lalu long term notes payable-nya sebesar $25.000, lalu bonds payable-nya sebesar $30.000 dan account payable-nya sebesar $30.000. Jadi total equity dan liabilitasnya di sini $252.000. Selanjutnya adalah informasi arus kas berguna untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Misalnya dengan menunjukkan arus masuk dan arus keluar spesifik dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Penggunaan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Demikian pula laporan-laporan ini berguna dalam memberikan umpan balik tentang aliran sumber daya perusahaan. Informasi ini akan membantu pengguna membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih akurat. Selain itu, beberapa individu telah menyatakan kekhawatirannya mengenai kualitas pendapatan karena pengukuran pendapatan bergantung pada sejumlah akrual dan perkiraan yang mungkin agak subjektif. Akibatnya, semakin tinggi rasio kas yang disediakan oleh aktivitas operasi terhadap laba bersih, semakin banyak pengguna yang merasa nyaman dengan keandalan pendapatan tersebut.
Dalam soal ini, rasio cash yang disediakan oleh aktivitas operasi terhadap laba bersih adalah 60%. $19.200 ditambah $32.000. Selanjutnya untuk free cash flow analisisnya, di sini untuk net cash provided by operating activities-nya sebesar $19.200 dan purchase of land-nya minus $18.000 dan dividends-nya sebesar minus $8.200. Jadi untuk free cash flow-nya di sini adalah sebesar minus $7.000. Rasio cakupan utang tunai saat ini adalah 0,64 banding $19.200 dibagi $30.000 dan rasio cakupan utang tunai untuk $30.000 adalah 0,25 banding 1. Jadi $19.200 ditambah $71.000 ditambah $85 dibagi 2. Yang masuk akal, secara keseluruhan posisi likuiditasnya tampak rata-rata dan fleksibilitas keuangan serta solvabilitas keuangan secara keseluruhan harus ditingkatkan.